ada dua tema ya, dua tema sebenarnya. Apa peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia? Apa peran ulama, sumbangsih mereka, tokoh-tokoh Islam. Jadi saya lebih lebih ini ya, bukan hanya ulama, tapi tokoh-tokoh Islam dalam membangun negara, dalam kemerdekaan, terus mempersatukan bangsa. Itu satu tema sendiri. Misalnya tokoh Islam kita ambil Pak Nasir. Pak Nasir tidak mengerti bahasa Arab. Mungkin bahasa Arab antum jauh lebih bagus. Tapi beliau adalah tokoh Islam karena memperjuangkan Islam. Dan itu adalah salah satu tema yang membuat orang Mesir Maktabah Iskandariyah, bukan Maktabah Samilah ya, saya hampir salah. Maktabah Iskandariyah itu tahun 2010 dan 2011 itu mengundang saya. Saya mengajukan proposal tentang eh, akmal ulama fil alam ulama fil alam Islami fil kornil tasi asar wal isrin gitu kan. Jadi waktu itu membuka tentang eh, kajian karya-karya ulama di seluruh dunia abad 19 dan abad 20. Saya propose tentang Pak Natsir dan Buya Hamka. Ternyata mereka pihak Maktabah Iskandariyah itu tertarik sekali dengan Pak Natsir. Dia memperjuangkan negara Islam, syariat Islam, bukan dari luar, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai ulama di luar pemerintahan, tapi beliau berjuang dari dalam sebagai Perdana Menteri dan mantan Perdana Menteri dan Menteri Penerangan. Itu yang menjadi poin besar itu. Jadi saya diundang dua kali tahun 2010 dan 2011. Saya berangkat dari Australia, waktu itu saya di Australia. Kemudian yang ketiga kalinya saya ke sana, ke apa itu, ke Mesir kemarin tahun 2023. Eh, Kemudian di sisi lain, tema lain yang juga menarik, bagaimana peran ulama sebagai pendiri hakiki sebuah negara. Itu peran ulama di Turki Utsmani. Maka saya tawarkan ke antum, saya harus mempresentasikan yang mana. Atau sedikit saja, sedikit-sedikit, terus nanti kita diskusi aja yang diperbanyak. Pendiri pesantren Tebu Ireng, perintis NU, tokoh pendidikan dan pembaru pesantren. Nah, terus selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajarkan para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Sejak tahun 1900, pesantren Tebu Ireng adalah pusat pembaruan bagi pengajaran Islam di dunia pesantren. Pemerintah Belanda pernah menawarinya jabatan pegawai negeri dengan gaji yang cukup besar asalkan mau bekerja sama, tapi beliau menolaknya. Terus ada peran yang sangat besar sekali itu dari beliau dan tokoh-tokoh NU, munculnya apa itu resolusi jihad sehingga 10 November muncul itu adalah berkat ulama. Tidak mungkin apa itu masyarakat digerakkan semuanya oleh Inggris yang pada waktu itu lagi sombong-sombongnya, habis selalu menang perang gitu kan. Di Surabaya mereka kalah. Mereka kalah. Itu karena apa? Karena ulama. Terus Pak Natsir, ini tokoh pendidik, penulis produktif, politisi, dai, negarawan, dan pembela Islam yang lembut, santun, toleran, bersahaja, namun dikenal gigih dalam bersikap. Beliau pendiri Partai Masyumi, pencetus NKRI, Mosi Integral Nasir, pendiri Majalah Pembela Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beberapa universitas swasta Islam. Dewan pendiri Robitoh Alam Islami, Dewan pendiri Ikatan Masjid-Masjid Internasional di Mekah, anggota Dewan pendiri The International Islamic Charitable Foundation Kuwait, terus lagi pernah menjabat Menteri Penerangan, terus Perdana Menteri, dan lain sebagainya. Nah, ini saya berharap antum ini kan masih di luar negeri. Jadi eh, apa yang antum lakukan ini, antum akan melampaui Pak Natsir.
dan ulama-ulama di Indonesia. Makanya itu waktu antum di Mesir, di Pakistan, di Syria atau di mana lagi itu sangat berharga sekali. Masih muda, masih kuat, berpikirnya kuat, kuat membacanya, dan tidak ada tanggung jawab selain kepada tanggung jawab pada diri sendiri. Mayoritas kan belum nikah soalnya. Antum mau ke perpustakaan dari buka sampai tutup, nggak ada yang nunggu di depan pintu. Makanya jangan menyesal yang sudah menikah ya, dan jangan minder bagi yang belum menikah, yang masih jombloan atau jomblowati. Nah, itu antum menjadi apa itu potensial betul untuk menjadi tokoh-tokoh hebat di kemudian hari. Pak Nasir meraih penghargaan Raja Faisal, mendapat gelar pahlawan nasional. Terus ini yang menarik ini. Orang Indonesianis ya, George Tuman Kahin itu dari Amerika, dia itu saat berjumpa Pak Natsir yang kala itu menjabat Menteri Penerangan. Seorang Menteri Penerangan, dia ya, kita lihat dia memakai kemeja bertambal, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah pemerintah manapun. Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan dia seorang menteri dalam pemerintahan. Sangat bersahaja. Nah, ini kata Raja Faisal kepada Subandrio. Subandrio itu menterinya Pak Karno yang PKI itu. Ketika Bandrio ini haji ke Mekah, itu diomongi sama Raja Faisal. Karena dia pernah memenjara Pak Nasir. Saudara tahu, Muhammad Nasir itu bukan pemimpin umat Islam Indonesia saja, tetapi pemimpin umat Islam dunia ini. Kami ini. Jadi diomelin sama Raja Faisal. Nah, ini kebiasaan orang dulu ini, Pak Nasir ini. Pak Nasir meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden setelah turun dari jabatan sebagai Perdana Menteri. Lalu pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya. Jadi dia ketika jabatannya turun, mobilnya tidak ikut turun. Ini, seperti yang sekarang-sekarang itu kan banyak sekali. Tapi mobilnya, mobil dinasnya ya sudah di sana. Bukan mobil dia. Jadi Pak Nasir itu gencar sekali ya, mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam dengan menulis di majalah pembela Islam. Beliau terperanjat ketika mendengar ejekan terhadap Islam di tengah kampanye PNI pada kurun waktu 1920-1930. Ada yang mencela poligami dan aturan Islam. Pergi ke Digul lebih baik daripada pergi naik haji ke Mekah, kata Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Jadi melecehkan Islam, dan itu ya Pak Nasir menulis mengkritik omongan-omongan yang seperti itu para orang nasionalis. Pidatonya yang berjudul "Pilihlah salah satu dari dua jalan, Islam atau ateis" di sidang konstituante pada 13 November 57 disambut Hamka dengan untaian puisinya. Puisinya luar biasa itu, sebilah keris. Ya. Ini meskipun bersilang keris di leher, setiap pedang di hadapan matamu, namun yang benar kau sebut juga benar. Cita Muhammad Nasir, cita Muhammad biarlah lahir, bongkar apinya sampai bertemu, dan seterusnya seterusnya. Nah, ini buku-buku tentang sejarah Indonesia itu waktu saya di Australia tidak banyak kesulitan karena di perpustakaan Monash itu melimpah luah gitu. Bahkan dokumen-dokumen sidang konstituante itu bisa kita akses gitu di sana itu. Nah, ini adalah puisi Hamka untuk mendukung pidatonya dan pendapatnya Pak Natsir. Dan ini kan menarik. Dan aku pun masukkan dalam daftarmu, kata Hamka kepada Natsir. Ini berjuta kawan sepaham, hidup dan mati bersama-sama untuk menuntut ridho ilahi. Dan aku pun masukkan dalam daftar. Hamka itu termasuk yang dipenjara Soekarno. Tapi Soekarno itu berpesan, kalau dia mati,
tolong Buya Hamka itu yang mengimami sholat jenazahnya. Ketika misalnya didatangi Buya Hamka untuk mensolatkan, apakah Buya Hamka dendam? Tidak, mensolati. Ini karena ulama itu panutan gitu kan. Jasanya luar biasa. Nasir menggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam. Ada UII, Unisba, dan seterusnya banyak sekali ya. Nah, maju atau mundurnya salah satu kaum, satu bangsa, bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Ketika usianya masih 26 tahun, Nasir sudah memikirkan bagaimana harus memajukan bangsanya lewat pendidikan. Nah, ini salah satu karya-karyanya banyak sekali. Ya, saya nggak akan ini semuanya ya, baca semuanya ya. Nah, ulama adalah mereka yang berada dalam barisan kaum muslimin, bukan berada dalam barisan penguasa, apalagi penguasa yang zalim dan aniaya. Ulama harus mengakar ke bawah, bukan merambat ke atas, menjalar perlahan-lahan dalam lingkar kekuasaan. Ulama seperti ini tak lebih dari stempel penguasa, bukan pengontrol kekuasaan. Nah, ini menarik, ada kesamaan dengan eh, apa yang dikatakan dalam kitab, kalau tidak salah dalam kitab Al Al-Mustadrof fi kulli fanin mustadrof, karya Syekh Al-Absihi. Sohib Sultan Karokibil Asad yakhofun yakhofuhun nas wa huwa limarkubihi akhwaf. Agama dan negara dalam perspektif Islam, kebudayaan Islam dalam perspektif sejarah, dunia Islam dari masa ke masa dan seterusnya. Ada Pak Nasir versus Soekarno. Masalah poligami itu juga ramai sekali. Pak Nasir itu termasuk membela kebolehan ajaran kebolehan poligami. Tapi semua orang tahu sampai akhir hayatnya Pak Nasir istrinya cuma satu. Nah, sementara Pak Karno ya, itu mengkritik poligami, tidak menghargai wanita atau apalah itu. Tapi semua orang juga tahu bahwasanya istri Pak Karno lebih dari satu. Nah, ini diantara para pengkaji Pak Nasir, orang Indonesia tapi dikaji oleh banyak orang ya, baik dari Indonesia maupun orang luar, baik itu di lembaga pendidikan di Indonesia, universitas di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini uh, menarik sekali. Jadi kami semuanya menunggu karya-karya antum yang jelas. Ini Buya Hamka, Hasbi min su'ali ilmuka bihali. Ini yang selalu saya amalkan saya ketika membaca tafsir Al-Azhar. Membela syariat. Sebagai muslim, janganlah kita melalaikan hukum Allah. Sebab di awal surat Al-Ma'idah sendiri yang mula-mula diberi peringatan kepada kita ialah supaya menyempurnakan segala uqud. Aufu bil uqud. Maka menjalankan hukum Allah adalah salah satu uqud yang terpenting di antara kita dengan Allah. Selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh pipa darah kita, tidaklah boleh sekali-kali kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di dalam alam ini. Walaupun di negeri mana kita tinggal. Dan kufur, zolim, fasiklah kita kalau kita percaya bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini salah satu yang bisa kita sampaikan. Nah, kalau masih ada waktu, saya menyampaikan sedikit lagi. Masih ada nggak, Pak Moderator? Tapi kalau tidak, kita langsung diskusi. Masih ada, Pak. Masih ada. Mungkin Jadi jangan sekitar 10 ragu-ragu. menitan lagi. Jangan ragu-ragu menyetop saya ya. 10 menit lagi insya Allah, Pak. Ya, 10 menit lagi. Oke. Ini peran ulama di Turki Utsmani, di Asia Kecil.
Ini di akhir masa Seljuk, kondisi politik dan keamanan kawasan sangat kacau. Kekuatan tentara Mongol dan Salibis sebagai ancaman eksternal. Sementara tokoh-tokoh politik, raja-raja kecil, sibuk berperang memperebutkan eksistensinya di kawasan Asia kecil itu. Munculnya irsyad maknawi yang dipelopori para mursyid. Nah, ini ulama seperti Yunus Emre, Maulana, Haji Bektas Wali, dan puncaknya Syekh Edi Bali dengan harokah irsyadnya berhasil meredakan keguncangan sosial. Di samping pembentukan institusi politik atau negara yang dikawal oleh mursyid maknawi. Nah, Utsman bin Ertugrul itu selalu rajin mengikuti halakohnya, pengajiannya Syekh Edi Bali. Sehingga nanti diambil mantu di kemudian hari. Nah, ini pondasinya. Sejak awalnya, Kesultanan Ottoman berbeda dengan kesultanan-kesultanan lainnya. Ottoman fokus menggunakan kekuatannya berperang melawan kaum kufar, yaitu Mongol dan Salibis. Tidak untuk berperang sesama muslim. Ruh jihad dipraktekkan dengan sangat indah, sabar, tawakal, pantang menyerah, dan beradab. Berkat irsyad maknawi ini, sejak awal Sultan Utsmani tidak mengklaim bahwa mereka adalah penguasa mutlak sebuah kawasan atau merdeka dan terpisah dari Daulah Seljuk. Saya di Bali mengarahkan bahwa pembentukan Daulah Utsmaniyah hanyalah sebagai perwujudan institusi untuk menguatkan pelaksanaan ajaran Tuhan. Banyak penaklukan yang dilakukan suatu negara adidaya di sepanjang sejarah, tapi tidak bertahan lama karena didasari hanya memperluas kekuasaan dan akhirnya hanya menyirami bumi dengan air mata, darah, dan kedoliman. Futuhat yang dilakukan oleh Daulah Utsmaniyah dilandasi dengan kekuatan maknawi, kekuatan spiritual, dan hanya ditujukan menggapai ridho Allah, lillahi kalimatillah, bukan menguatkan rezim individual. Menjadi tradisi para Sultan Utsmani untuk mengeluarkan dekret agar setiap Jumat ada jenisari yang meneriakinya, wahai Sultan, jangan terlena, sungguh Allah lebih besar daripada engkau. La takun magruron ayyuhas sultan, Allahu akbar minka. Ini kalau dipraktekkan di dunia muslim saat ini kan luar biasa. Orang dibayar untuk meneriaki dia, meneriaki presidennya, meneriaki pemimpinnya atau sultannya. Setiap hari Jumat. Lihatlah bagaimana Sultan Selim I atau Yawuz Selim pulang kembali ke Istanbul setelah menaklukkan Daulah Mamluk, menunggu waktu malam yang gelap agar tidak dielu-elukan penduduk Istanbul, sehingga kemurnian niat berjihad tetap terjaga. Sultan Mahmud II yang banyak dipengaruhi para pengkhianat negara, orang-orang sekitarnya itu pengkhianat negara, sehingga kebijakannya banyak mengecewakan rakyat, sehingga Sultan Mahmud II itu dijuluki oleh rakyat Sultan Kafir. Di akhir hayatnya mengatakan, hayya ausoluni ilal jami' uridu an tak an tukbado ruhi wa ana fi baitin min buyutillah. Jadi Sultan kafirnya aja begitu, yang dijuluki Sultan kafirnya aja begitu. Apalagi bagaimana Sultan-Sultan yang solehnya itu. Syekh di Bali membangun Zawiyah di Bilezik. Saya sudah ke sana untuk memberikan bimbingan dan pengajaran Islam kepada masyarakat dan para pemukanya, termasuk Utsman Ghazi. Zawiyah di Bali selalu ramai dikunjungi orang hingga darwis dan kaum fakir miskin. Utsman sejak mudanya sangat cinta ilmu dan ahli tasawuf. Syekh Edi Bali selalu menanamkan pada Utsman bahwa kemenangan hakiki adalah kemenangan mengalahkan diri atau hawa nafsu dan tidak terpedaya olehnya. Setiap pertempuran Jenisari selalu memekikkan al-yaum as-syahadatu lana. Nah,
ini semuanya kita lihat. Ini terakhir aja ya, karena banyak sekali. Saya tidak perlu menyampaikan semua materi, dan yang penting adalah ikatannya itu apa? Ikatannya itu ulama itu adalah eh, patok, patok soko bumi. Kalau kalau kita mengembala kambing, ulama itu ibarat ibarat patoknya. Kambing diikat pakai tali, tali itu dipatok kan gitu, biar nggak kemana-mana. Ya. Kalau ulamanya nggak kuat, dia bukan bukan kambingnya ikut patok, tapi patoknya ikut kambing. Ulama ikut penguasa, ulama ikut orang-orang yang kaya, orang-orang terhormat. Kenapa? Karena mentalitasnya mentalitas yang minder. Nah, alhamdulillah ya, pengalaman-pengalaman saya itu ketika ya, misalnya begini, saya mengajar di situ banyak profesional, banyak dokter-dokter, bahkan ada menteri, bahkan ada profesor-profesor di bidang keilmuan yang umum. Saya tetap yakin bahwasanya saya menyampaikan sesuatu yang saya pakar di bidang itu. Mereka tidak mampu. Saya tidak perlu minder dengan mereka untuk materi yang saya sampaikan. Jadi itu yang terpenting. Yang pertama itu adalah kita itu berharga. Antum semuanya itu berharga. Ada misalnya dokter kandungan tuh mengatakan, saya tanya begini, Ibu, Bu Dokter, kalau saya belajar ilmu kedokteran kira-kira bisa nggak? Oh, gampang sekali bisa. Gampang sekali. Antum pasti mampu katanya. Ilmu kedokteran itu tidak sesulit ilmu kalam yang antum ajarkan kepada kami. Saya dulu itu pernah membuka kelas ilmu kalam, ya kan? Peminatnya itu banyak dari kalangan dokter, dari orang-orang apa itu profesional, dari pakar fisika, teknik, pokoknya saintis lah itu. Itu banyak sekali. Dari situ ya memang saya dasarnya kan jarang minder gitu ya. Kami yang dokter itu kesulitan. Jadi apalagi membaca kitab yang Arab gundul, itu sudah minder duluan mereka. Arab gondrong aja nggak masih kesulitan ya. Apalagi Arab gundul gitu. Ini pentingnya di situ. Kita antum berharga, tapi jangan minta dihargai. Sekali antum minta dihargai, habis habis harga antum. Antum tidak ternilai. Makanya saya banyak berharap pada antum semuanya sebagai generasi-generasi umat Islam ke depan, tantangan antum jauh lebih besar daripada apa yang saya alami. Saya ketika baru selesai kuliah S2 itu sering diskusi apa debat dialog, terus di panel dengan orang-orang liberal yang sudah doktor, yang sudah profesor. Pernah satu forum itu saya sendirian yang baru S2 dari Malaysia, IAIUM. Terus kemudian ada satu doktor, dua profesor. Ya saya yakin aja dengan argumen saya. Apalagi antum alumni Al-Azhar, bergaul dengan ulama-ulama yang luar biasa. Tapi jangan semuanya diambil dari sana, ya, karena tidak semuanya kontekstual. Apalagi dalam masalah organisasi. Penglihatan saya, ya mungkin salah ya. Di Mesir itu ulamanya hebat-hebat, bagus-bagus. Khutbah Jumat di masjid yang kecil pun itu adalah doktor Al-Azhar. Tapi banyaknya ulama itu tidak membuat gerakan yang membanggakan bagi masyarakatnya. Ya mungkin saya salah.
Jadi ulamanya di mana, masyarakatnya di mana, penguasanya kemana. Nggak jelas semuanya itu. Sementara orang-orang umum yang tidak belajar ilmu agama itu terorganisir dengan baik. Nah, itu makanya pendidikan di Turki Utsmani waktu itu, disiplin itu sangat penting sekali. Ukhuwah, disiplin itu ditegakkan betul-betul. Etos kerja, kinerja. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya selesai di mimbar-mimbar ceramah, tapi dibuat, dipraktekkan ya, dalam lembaga pemerintahan, dalam budaya masyarakat, termasuk misalnya sadaqah tasel. Sadaqah tasel itu berarti sadaqah, sedekah, tase, batu. Artinya kayak kotak amal terbuat dari batu, ada lubangnya, tangan yang masuk, tidak ketahuan apakah dia memberi atau mengambil sedekah. Jadi apa? Antara pemberi sedekah dan penerima sedekah itu tidak saling bertemu, sehingga kehormatan diri orang miskin itu terlindungi dan ketulusan orang yang bersedekah itu juga terjaga. Mohon Itu maaf, Pak saya Ustadz. maafkan, sudah selesai. Ya, Iya, baik. mengingatkan, saya selaku moderator mengingatkan bahwasannya waktu pemaparan materi sudah habis. Langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu tanya jawab. Akan Baik, tapi silakan. sebelum mulai tanya jawab, kita sepakati bersama karena waktunya sudah habis, teman-teman. Jadi kita hanya punya 2 slot pertanyaan. Mungkin teman-teman yang beruntung nanti dipilih 2 pertanyaannya. Dan untuk sisanya yang mungkin belum terjawab, insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan. Seperti itu. Oke, untuk penanya pertama, ini dari saudara Irsyad Asundawi, afwan. Asundawi, mungkin bisa on cam, kemudian langsung bertanya. Silahkan, Mas. Akang kalau Sunda. Iya, Akang Irsyad, silahkan. Sundawi kalau Jawa Jawi ya Mas boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, sebenarnya tidak panjang lebar ya pertanyaannya, terkait tantangan zaman sekarang yang bersebarannya penyebaran agama yang dilakukan oleh orang-orang liberal seperti itu. Nah, sedangkan sekarang kebanyakan para ulama yang malah tidak memperhatikan ke hal tersebut, yang ternyata malah terfokus, terpaku kepada dakwah di masjid-masjid saja. Nah, itu seperti apa sebaiknya gitu? Apakah harus ada seruan yang secara terbuka, atau apakah perlu dengan cara yang lebih kompatibel gitu, seperti itu. Mangga itu saja. Boleh, saya lagi. Mungkin Ustadz mau ditampung dulu mungkin ya. Nanti baru Ya, dijawab ditampung aja. satu lagi. Ardan. Ini apa? Termute moderator. Oh, oke. Suaranya tidak kedengaran. Silakan saudara Hasan Syafiq untuk on cam dan langsung bertanya kepada beliau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Saya Hasan Syafiq, saya kuliah di Yaman. Dulunya mondok di Al-Bahjah. Pertanyaannya simpel. Mungkin sekarang ini banyak anak-anak muda yang siap-siap buat jadi pendakwah, akan tetapi ternyata kesiapannya mereka itu terkadang belum terlalu siap, tapi sudah terpaksa untuk terjun. Jadi memang belum matang, ya, belum matang. Cuman karena
belum ada atau nggak ada yang siap untuk terjun lagi, akhirnya anak muda ini yang memang masih belajar jadi dai terpaksa untuk terjun. Nah, bagaimana solusinya untuk kita-kita yang seperti ini, yang bahasanya mohon maaf nih, tidak ada kemana-mana, biar mangga mentahnya ini enak dimakannya itu gimana gitu caranya. Itu paling dari kami. Ya, kami termasuk yang masih muda, cuman sudah mulai terjun andil dakwah gitu kan. Perlu tahu trik-triknya supaya mentahnya ini tetap kerasa enak di masyarakat, di jamaah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Terdengar Baik, ya suara saya terdengar? Ya. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin Siap. langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Henry, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ustadz Irsyad. Ya. Tantangan modern ini ya tentang masalah isu-isu liberal dalam agama ya, Islam liberal dan seterusnya. Ya, kalau dulu tahun 2000-an itu, di awal-awal 2000-an itu mereka masif sekali dan adanya juga banyak. Tapi kemudian meredup karena donaturnya juga sudah, yang dari luar sudah selesai, dan Indonesia bukan termasuk target utama untuk liberalisasi karena dianggap karena dianggap sudah sangat sukses ya, program mereka itu liberalisasi Islam itu sudah sangat sukses. Misalnya mereka mintanya 6, dapatnya 8, bahkan kemudian sudah masuk ke kurikulum studi Islam, sudah masuk dalam kebijakan pemerintahan dan lain sebagainya. Nah itu tapi nggak apa-apa ya. Sekarang ini tantangannya, meskipun secara wacana mereka tidak muncul lagi, bukan berarti tidak ada. Memang sudah masuk ke kebijakan-kebijakan. Nah itu adalah tugas-tugas antum ya, yang lebih muda-muda memahami. Yang penting jangan emosional. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Bil hikmati wal mau'idatul hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka menyampaikan sesuatu yang menyimpang saja bisa dengan santun, janganlah karena alasan membela agama marah-marah, teriak-teriak. Tidak semua orang itu memahami apa yang antum sampaikan. Jadi tetap santun, bermartabat. Masalah hidayah, masalah itu kembali kepada Allah. Nah itu yang selalu kami lakukan. Kita tetap akademik. Terus kita juga meskipun akademik tapi tidak terlalu menyulitkan audien. Intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu ya itu diharapkan menjadi salah satu kepakaran antum semuanya. Saya pertama kali buku saya itu tentang Al-Quran dihujat. Itu kritik terhadap Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau sudah meninggal. Siapa Nasr Hamid Abu Zaid itu? Antum sudah tahu lah, khususnya yang di Mesir. Dia aslinya Mesir, dia aslinya Tonto. Terus dia propose untuk menjadi profesor di bidang ulumul Quran. Nah, disitulah dia menyampaikan ide Al-Quran itu muntaj sakofi, produk budaya. Nah, kemudian singkat cerita, ya, isunya berkembang luas, terus disidang di Mahkamah Syariah, dan Mahkamah Syariah di Mesir itu mengeluarkan fatwa dia telah keluar dari Islam. Nah, ketetapan itu dikuatkan oleh 2000 ulama Mesir. Kemudian dia lari ke Spanyol dan menetap di Belanda. Dari Belanda ini banyak mahasiswa-mahasiswanya dari Indonesia yang belajar Al-Quran dan konsep wahyu kepada beliau. Nah, di situ marak sekali waktu tahun 2000-an itu, makanya saya
menulis Al-Quran dihujat. Dihujat bukan dari sisi fisiknya, empiriknya, tapi pemikiran, konsep wahyunya itu. Dan itu alhamdulillah ya, itu salah satu apa yang kita lakukan untuk membendung pengeliruan Al-Quran, konsep wahyu dalam Islam. Nah, nah sekarang itu banyak sekali yang harus diperbuat. Jadi jangan pernah berpikir antum alumni Yaman, antum alumni Pakistan, Syria, Mesir, pulang ke Indonesia nganggur. Enggak ada itu. Meskipun antum tidak dapat jadwal ceramah di masjid-masjid, enggak ada masalah. Nulis, buat sendiri konten, buat Bisa sendiri masuk. amal jariah antum semuanya. Terus nanti ada saatnya. Karena apa? Tokoh-tokoh ya, yang lebih senior itu akan meninggal dan antum nanti akan naik ke atas. Entah di usia 40, entah di usia berapa, atau 35 dan seterusnya. Jangan sampai ketika antum sudah ditokohkan, keilmuan antum kurang. Itu masalahnya. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, juga jam terbang. Jangan pernah dibiarkan nganggur. Terus tadi Ustadz Hasan Syafiq, alumni Al-Bahjah, ya, pendakwah muda, ini banyak ya dan belum matang. Dan memang tidak ada yang semua pendakwah itu yang merasa dirinya matang, itu nggak ada. Dan kewajiban berdakwah itu bukan hanya laki-laki, juga perempuan. Bukan hanya apa itu, ini dakwah dalam pengertian yang luas ya. Apalagi di perkotaan. Banyak majelis-majelis taklim perempuan yang kekurangan ustazah. Mereka kalau yang isi ustadz mungkin kurang lepas gitu ya. Tapi pengen diisi ustazah, usahanya kurang kan gitu. Nah, makanya antum ustazah-ustazah dari berbagai belahan dunia itu yang belajar di Timur Tengah dan lain sebagainya itu ditunggu kiprahnya, karyanya. Karena orang itu akan tahu dari hasil karyanya apa. Di situ. Jadi bukan hanya antum ulama, calon-calon ulama, bukan pimpinan ormas, bukan pimpinan orpol, bukan karena kedekatan orang dalam dan seterusnya sehingga bisa naik ke atas, tapi karena karya antum. Itu penting sekali. Jadi nggak matang memang harus tampil, harus apalagi kalau mengharuskan suasana itu harus tampil, harus tampil. Terus bagaimana supaya enak? Ya. Dai itu bukan mencari enak nggak enak didengar atau itunya. Jadi kadang-kadang kita harus pahit menyampaikan tidak sesuai dengan kemauan jamaah. Nggak ada masalah gitu. Yang penting kita argumentatif. Jangan mengikuti pasar, ikuti ilmu antum yang antum pelajari. Tapi antum tetap harus mawas diri, harus tawadhu, harus terbuka, menyampaikan ide dengan argumentatif. Tapi kalau nggak tahu, nanti Pak, saya akan kaji lagi dan saya akan diskusikan lagi dengan guru saya atau apa. Imam Ahmad selalu ngomong la adri bukan berarti bodoh, kan begitu. Dan karena kita bodoh itu kita merasa kurang dan akhirnya kita mau belajar, kan begitu. Nah, untuk teknisnya tadi, bagaimana supaya kita ini apa itu ibaratnya dalam berdakwah itu tidak nabrak sana nabrak sini. Tadi saya sudah sampaikan moderat dalam mengungkapkan pikiran, moderat dalam menyikapi masalah, moderat dalam berafiliasi,